Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatan kullu yawmin tatlumu fihi syams ta'dilu baina itsnaini sadaqatan wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatan wal kalimatu thayyibatu sadaqatan wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqatan wa tumitul ada min tariqi sadaqatun muttafaqun alaih. Akhlak yang mulia. Maka ini menjadi pendalilan bahwa husnul khuluq di dalam agama Islam ini harus dipunyai bagi seorang penuntut ilmu. Harus dijiwai oleh seorang dai. Maka tidak pantas seorang dai yang akhlaknya saja rusak, mencela di belakang, mendatangi orang-orang yang belajar dengan kita, disebutkan apa yang kalian pelajari itu semua uangnya haram, itu sampai sekarang masjidnya tidak jadi-jadi, kemana masjidnya, dimakan, dan menelepon dari orang-orang yang berhubungan bisnis dengan kita, air dan yang lainnya, agar jangan memberikan air ke pondok. Namun di depan manis, datang dengan kita salaman, namun di belakang menuduh dakwah dengan buruk, terlalu keras, dan juga menjauhkan manusia dari kita. Maka ini dari segi akhlak saja tidak ada akhlak. Maka bukan dari bir orang berwajah dua ini. Maka alhamdulillah sekarang kita tidak segan-segan lagi kepada orang-orang seperti ini untuk memberitahukan bahwa dirinya dalam keadaan buruk. Kamu dua wajah. Dan begitupun di saat bertemu di pasar, menyalami kita tidak mau salam, kita katakan you two face, kamu dua wajah. Dia tahu saya berbicara seperti itu, akhirnya tidak jadi dia salam. Maka di belakang berbicara keburukan dan di depan berbicara manis ataupun keeping smile, maka itu bukan dari husnul khuluq. Husnul khuluq sidq, di depan dan di belakang sama. Sehingga kembali kepada permasalahan husnul khuluq, dia adalah kumpulan dari kebaikan. Dari ucapan Nabi tadi, apa itu kebaikan ya Rasulullah? Husnul khuluq. Maka husnul khuluq, orang yang diberikan rizki husnul khuluq, keutamaannya dia dapatkan di dunia dan di hari akhirat. Apa keutamaan di dunia bagi orang yang mempunyai husnul khuluq? Pertama, dijadikan lambang supremasi keimanan dia menjadi orang yang mukmin paling kuat, dia menjadi orang yang muslim paling tinggi derajatnya di saat dia mempunyai husnul khuluq. Maka orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia di sisi Allah, Islamnya itu paling tinggi, imannya paling kuat. Idan min fadail husnil khuluq fi dunya qabla al akhirah awalan uktubu al akhlaq al hasanah alamatun ala kamalil iman. Bahwa husnul khuluq menunjukkan orangnya ini derajatnya tinggi keimanannya dan keislamannya. Wa dalilu dzalik katsir fil ahadits walakin sa'adkur haditsan wahidan likai al waqt wa huwa yakfi sahih fil Bukhari. Maka hadisnya menjadi pendalilan bahwa lambang supremasi kekuatan iman dan keislaman seseorang di saat dia mempunyai akhlak yang mulia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As, inna min akhyarikum ahsanakum khuluqan. Maka sungguhnya min akhyarikum, dari sebaik-baiknya dari kalian, keimanannya dan keislamannya yang paling baik dari kalian adalah orang dari kalian yang paling baik akhlaknya. Maka seseorang jika melatih dirinya akhlak yang mulia, maka dia bisa akan menjadi orang yang paling tinggi derajat keislamannya dan keimanannya di sisi Allah. Idan husnul khuluq lahu fadail fi dunya, awalan bahwa lambang supremasi seseorang menjadi kuat imannya dan kuat Islamnya karena husnul khuluq.
al-akhlaq al-hasanah alamatun ala kamalil iman wal islam. Wa amru tsani min fadail ad-dunyawiyah, dari keutamaan di dunia, al-akhlaq al-hasanah sababun fi mahabbatillah li abdihi, bahwa akhlak yang mulia itu yang dia punyai menyebabkan Allah mencintainya. Mana dalilnya? Banyak dari Al-Quran disebutkan. Dzakara Rabbuna Jalla wa Ala bi anna ba'dal a'mal as-salihat min asbabil mahabbah. Nadribul mithal kama qala ta'ala fi suratil Baqarah, innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin, bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada tetangganya, kepada sesama kaum muslimin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Hada dalil al-muhsinin hum alladzina ya'maluna al-khuluq al-hasan, mereka yang mempunyai akhlak yang mulia, al-muhsinin. Maka apa dikatakan di Al-Quran? Innallaha yuhibbu, Allah itu mencintai al-muhsinin. Dan di dalam Al-Imran Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, wallahu yuhibbu as-sabirin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar. Idan as-sabr dari husnul khuluq. Di saat seseorang ditimpa malapetaka, maka dia bersabar. Ditinggal oleh ibunya, ditinggal oleh istrinya, ditinggal oleh anak-anaknya. Sebelum dari dia, maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sabr. Maka husnul khuluq. Maka dikatakan wallahu yuhibbus sabirin. Wa hada yadul fi dunya min fadli husnul khuluq min asbabi mahabbah minallahi jalla wa ala. Dan juga di dalam surat Al-Maidah, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya orang-orang yang muqsitin itu dicintai oleh Allah, orang-orang yang tidak mubadirin dan orang-orang yang bersikap tengah-tengah, maka dia itu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka dari 3 misal Al-Quran ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan akhlak yang mulia, Allah akan mencintainya. Idan fadlu husnul khuluq fi dunya al-amru tsani min asbab mahabbatillah. Maka catat kedua dari keutamaan di dunia bagi mereka orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia adalah Allah mencintainya, sebab kecintaan Allah. Maka jika kalian ingin dicintai oleh Allah, laksanakanlah husnul khuluq. Dan yang lebih tepat di dalam surat Ali Imran juga Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian ingin dicintai oleh Allah, kata Allah, ikutilah sunnah-sunnah Nabi. Maka di sini menjadi pendalilan ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah yang dimatikan. Wa hada katsir, melaksanakan sunnah-sunnah yang dimatikan apa saja. Tidak mesti sholat dengan sandal, apa saja. Seperti misalnya di masjid-masjid tidak ada yang adzan awal, kita menghidupkan adzan awal. Idan min asbab mahabbah. Apapun menghidupkan sunnah-sunnah apa saja di dalam masjid ini. Melaksanakan sholat sebelum maghrib 2 rakaat, melaksanakan sholat apa saja, melaksanakan ibadah-ibadah apa saja di antara kita. Maka in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka mengikuti Nabi dari husnul khuluq menyebabkan kecintaan Allah atas dia. Maka adapun yang ketiga dari keutamaan di dunia husnul khuluq, afdal ma aqallahu 'alal ibad husnul khuluq. Dari kebaikan yang paling baik Allah berikan tabaan ba'dal Islam, ba'dal iman, setelah dia masuk kepada Islam, diberikan oleh Allah hidayah, maka apa? Husnul khuluq.
Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang mana di dalam hadis ini dikatakan oleh para sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma khairu ma u'tiyal 'abdu." Wahai Rasulullah, apa yang paling baik yang Allah berikan kepada hambanya itu apa ya Rasulullah yang paling baik? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khuluqul hasan. Khuluqul hasan. Dia adalah akhlak yang mulia. Itu sebaik-baik yang Allah berikan kepada hambanya. Tentunya setelah Islam, setelah iman, maka husnul khuluq. Dan juga apa di hadis yang lain? Al-ilm, ilmu nafi'. Pelajaran-pelajaran yang kita pelajari Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Muawiyah. Apa lafaznya? Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya dunia dan hari akhirat, Allah fakihkan dia pada agama. Maka Allah mencintai kita di sini semua. Karena Allah memfakihkan kita kepada agama kita. Karena dalam hadis barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dunia dan akhirat, yufaqihu fid din, idan Allah yuhibbuna. Kita bersyukur kepada Allah, Allah memilih kita menjadi para penuntut ilmu, menjadi da'i ilallah yang mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Idan min fawaid fi dunya husnul khuluq afdal ma a'tallahu 'alal ibad husnul khuluq. Maka tadi kami sebutkan yang ketiga adalah sebaik-baiknya apa yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin setelah Islamnya adalah mempunyai akhlak yang mulia. Wa hadzal hadits mahalu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Hisham ibnu Ammar qala hadatsana Sufyan ibnu Uyainah an Ziyad ibnu Alaqah an Usamah ibnu Syarid syahidtu al-A'rabi yas'aluna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idan man sahabiyu al-A'rabi, dari sahabat Nabi. Wa hadha hadits sahahahu Syekhuna Muqbil fi Jami' Sahih faqala hadha haditsun sahih rijaluhu rijalus sahih wa huwa kama qala rahimahullah. Maka hadis ini hadis yang sahih seperti disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Wa kadzalika faedah yang keempat dari orang yang diberikan rizki oleh Allah husnul khuluq, al-akhlaq al-hasanah tazidu fil a'mar wa tu'ammiru diyar. Apa maknanya? Orang yang mempunyai akhlak yang mulia di dunia diberikan keutamaan dunia. Apa? Dijayakan dia di dunia, dijadikan kaya raya, jaya raya. Meskipun bukan miliarder, meskipun bukan orang paling kaya di dunia, tetapi kehidupannya jaya raya, kaya raya. Al-akhlaq al-hasanah tazidu fil a'mar. Maka dari keutamaannya di dunia, orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia tazidu fil a'mar. Ma makna dalik? Umurnya dipanjangkan, umruhu tawil. Namun umurnya tawil yang barakah. Setiap dia bertambah usia, semakin dia merunduk, semakin dia tua, semakin dia merunduk takut kepada Allah. Seperti ilmu padi. Antum melihat padi, di saat padi itu sudah mulai menguning dan siap dipanen, maka bulir-bulirnya penuh dan dia merunduk. Berbeda dengan padi di saat masih muda, maka dia vertikal ke atas langit sombong. Itu gambarannya saja. Namun di saat bulir-bulirnya penuh, usianya penuh, siap dipanen, maka dia tunduk, semakin tunduk, terpuruk takut kepada Allah. Maka dari keutamaan min fadail al-khuluqil hasan
tazidu fil a'mar wa tu'ammiru diyar, dan ditambahkan rezekinya, dimudahkan untuk membangun rumah-rumahnya. Dan ini adalah janji Allah. Orang yang mempunyai akhlak yang mulia diberikan hartanya over and over again, dan diberikan usianya bertambah, usianya dan bertambah tunduk takut kepada Allah bagaikan ilmu padi. Kama sajaratul rus, fasajaratul rus kullaman tala'at qabla al-hasad fahuwa yasjud aw yarka. Fahakada al-insan. Maka faidah dari yang keempat, al-akhlaq al-hasanah tazidu fil a'mal wa tu'ammiru diyar, bahwa dia akan ditambahkan usianya dan ditambahkan pembangunan-pembangunan rumahnya, pembangunan-pembangunan dari apa yang Allah inginkan untuk membuat dia semakin jaya raya. Mana dalilnya? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Aisyah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innahu man utiya hadahu minar rifq faqad utiya hadahu minal khair min khairi dunya wal akhirah wasilatul arham wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani diyar wa yazidan fil a'mar. Maka dikatakan oleh Aisyah dari Nabi bahwa sebaik-baiknya manusia adalah apa-apa yang diberikan kepadanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Apa itu? Al-khuluqul hasan wa husnul jiwar, mempunyai akhlak yang mulia dan berbuat baik kepada tetangganya, yu'ammirani diyar, menyebabkan dia terus membangun rumah-rumahnya. Maka jika antum melihat ada seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan tertentu, kemudian membangun rumahnya, menikah, membangun rumah lagi, menikah, membangun rumah lagi, kerjaannya terus seperti itu, maka mungkin orang ini mempunyai top secret, rahasia dia dengan Allah. Padahal kerjanya apa dia? Tidak ada pekerjaan yang mumpuni, tidak berjualan, tidak mempunyai sawah ladang dari karet dan minyak sawit, pohon sawit. Lalu kerjanya apa? Dinamakan kerja serabutan. Apa saja pokoknya kerjanya. Maka kok bisa dia kaya raya? Atau kok bisa dia cukup? Atau kok bisa dia murtah, jaya raya di dunia ini? Maka bisa jadi dia mempunyai akhlak yang mulia. Kalau Rasulullah SAW, husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani diyar, bahwa orang yang mempunyai akhlak yang mulia dan baik kepada sesama manusia, Allah jadikan dia itu terus membangun rumahnya, membangun apa saja. Maksudnya Allah berikan rezekinya terus menerus. Dan yang kedua, yazidan fil a'mar, Allah berikan umur yang panjang, yang semakin dia bertambah usianya semakin tunduk, jatuh tersungkur takut kepada Allah. Maka ini rahasia dari Allah dan dari Nabi kita. Barang siapa yang ingin jaya raya di dunia, hartanya banyak meskipun kerjanya serabutan misalnya, maka lihatlah, mungkin orang ini mempunyai akhlak yang mulia sehingga yazidan fil a'mar wa yu'ammirani diyar, dia itu ditambah usianya menjadi panjang dan barokah, dan